Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, pasti keren. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita jumpa lagi di acara Eswar Academy. Dan sebelum acara kita mulai, mari kita cek eh, tangkapan layar dulu. Apakah Anda bisa menerima acara ini dengan baik? Untuk yang ada di Zoom, apakah suara dan video saya bisa diterima bagus? Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk yang di YouTube ya, jadi acara kita diadakan di dua tempat, yaitu di YouTube dan di Zoom meeting. Ya, sebentar. Oke. Nah, bagi Anda yang di YouTube apakah bisa terima channel ini dengan jelas? Silahkan komen. Ya, sambil menunggu yang komen dari YouTube apakah suara saya diterima jelas? Ya, spesial malam ini saya akan sharing kepada Anda tentang sebuah jawaban dari banyak pertanyaan mitra-mitra ya, baik mitra dari S4T maupun dari tim lain. Ya pasti banyak yang suka bertanya bagaimana sih caranya menjadi crown. Nah, nanti saya akan sharing, dan malam ini eh, materinya sangat cocok untuk bagi Anda yang baru bergabung, dan juga cocok buat Anda yang sudah lama bergabung. Nah, ini sebagai pengingat bahwa bahwa Anda memiliki impian menjadi crown. Jadi, apa-apa saja sih syarat-syaratnya agar impian Anda bisa terwujud. Nah, sekarang jam 20.10, nanti jam 20.15 room Zoom akan saya tutup. Jadi saya bisa fokus ngobrol ya, dan nggak ngeklik untuk admit. Nanti saya tinggal pantau di bagian chatting di eh, Zoom, dan juga pantau di chatting di bagian YouTube. Jadi saya ada dua layar, layar yang depan ini untuk Zoom, dan satu layar lagi ini untuk memantau di YouTube. Jadi kalau saya melihat ke sebelah sini berarti saya sedang melihat channel YouTube live. Oke, terima kasih yang sudah komen di YouTube. Suaranya jelas, jadi kita bisa mengikuti acara ini. Insya Allah lancar ya sampai selesai, dan semoga Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap sehingga ke depan Anda bisa lebih bersemangat lagi untuk mencapai posisi Crown Agency. Ini yang di Zoom ini sudah ready ya. Wah, aktivis Zoom. Kayaknya pemainnya belum ini ya. Pemain utamanya masih saja nih. Panglima Supri, apa kabar? Supri 2 nih, Supri Bekasi sama Panglima Supri Kendal. Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, semoga sudah ready semua. Kita akan mulai tutup ya, tutup akses menuju Zoom. Ya, saya admit dulu, ini ada dua. Kemudian saya akan tutup pintunya. Ya, sudah. Jadi bagi Anda yang
ketinggalan pas mau masuk di Zoom meeting, Anda bisa mengikuti acara ini melalui YouTube. Ya, tinggal buka YouTube. Kalau ada mitra yang ketinggalan, arahkan lewat S4 Academy dan nanti tinggal diklik saja link YouTube-nya, nanti akan masuk di sini ya. Sudah banyak ngumpul di channel YouTube kita. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan sharingnya ya. Nah, ada banyak orang dan rata-rata bertanya, Pak, bagaimana sih caranya menjadi crown? Bagaimana sih biar cepat jadi crown? Ini ya, sedangkan yang perlu dijelaskan, yang paling penting adalah bukan bagaimana caranya, tapi Anda harus tahu apa sih itu crown ya, dan karakter apa sih yang dimiliki oleh seorang crown. Ya, memang kita ini bicara teori ya, teori dan dari pengamatan-pengamatan saya ya, saya pelajari dari beberapa crown dan saya simpulkan dengan materi ini. Nah, semoga materi ini bisa membantu Anda menduplikasi para crown yang ada. Jadi seperti sering kita bicarakan bahwa ketika kita ingin menjadi crown, maka mulailah dari sekarang. Ketika Anda ingin menjadi crown, mulailah menjadi crown dari saat memulai. Nah, apa yang dimiliki para crown? Oke. Nah, dari sini kita akan lanjutkan materinya, 3 hal ya. Jadi kita akan membahas tentang 3 hal dan detail, dan semoga ini bisa menjadi acuan dasar Anda untuk melangkah ke depan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang pertama ini ada 3 hal. Nah, 3 hal yang dimiliki oleh para crown dan Anda harus memilikinya dari sekarang. Nah, 3 hal ini adalah, yang pertama ini memiliki mental. Nah, jadi seorang crown ini memiliki mental crown. Ya, mental crown itu nggak cemen, nggak baperan, nggak takutan. Cemen ya, cemen itu singkatan dari cetek mental. Ya, mentalnya cetek, bimbang. Ya, semuanya serba penuh kebimbangan, penuh keraguan-raguan. Ya, mau mau melangkah maju, yang muda merasa wah ini saya terlalu muda, yang tua saya terlalu tua ya. Terus ketemu leader yang posisinya tinggi, nggak pede ya, nggak pede. Jadi kalau ketemu nih, waduh saya nggak pede nih kalau ketemu sama crown kan gitu, soalnya kan dia crown, kalau saya kan baru. Nah, ini yang membuat menghambat diri sendiri. Cemen ya, mentalnya cetek ya. Jadi walaupun kita pemain baru, tapi kalau dengan ketemu yang pemain lama yang profesional, kita biasa saja, nggak usah munduk-munduk ya, kita nggak usah cemen, karena perbedaannya hanya mereka itu tahu lebih dulu dan mereka jalan lebih dulu dengan kita. Ini yang perlu ditekankan ya, bahwa antara kita ya, atau Anda yang baru join dengan orang yang senior itu sama. Yang membedakan adalah waktu ya, waktu memulai, waktu tahu, dan seberapa jauh melangkah. Artinya kalau Anda menjalankan bisnis ini sama dengan mereka, dengan kapasitas yang sama, dengan waktu yang sama, lebih kurang Anda pun sama dengan mereka. Ya, jadi nggak usah minder, nggak usah cemen, pede. Ini, dan
Parokron ini mentalnya mental luar biasa sejak awal. Saya mau cerita sedikit ya. Dulu waktu saya setelah bergabung di bisnis TI ini, saya memiliki impian punya ruang presentasi sendiri. Nah, cuman kalau saya harus sewa tempat kan saya nggak ada uang. Apa namanya? Tidak ada uang ya. Suaranya kayaknya pelan ya. Gimana? Bisa diterima buat yang lain? Apakah suara saya jelas? Tes dulu. Daripada nanti ngomongnya udah panjang lebar, kejauhan nanti nggak jelas. Oke, jelas. Ya, bisa jelas. Nah, eh, apa namanya tadi, jangan cemen dalam menjalankan bisnis 3i ini. Jangan cemen, jangan nggak pede. Ya, semuanya sama, hanya beda startnya saja. Yang kedua, jangan baperan. Jangan baperan. Baperan itu bawa perasaan. Jadi di bisnis itu yang kita pakai adalah hati, tapi bukan perasaan. Beda. Kenapa? Kalau hati berarti membawa hati nurani, berarti kita menjalankan bisnis secara jujur, ya. Ini kemudian menganggap mitra ini sebagai orang-orang yang mulia, yang kita harus derajatnya kita sama. Kemudian kita memperlakukan juga harus hati-hati, ya. Jangan seenaknya manggilnya itu. Jadi beda antara perasaan dengan hati. Kalau perasaan lebih ke emosi, nanti jatuhnya baperan. Ya, bahaya kalau baperan. Ada orang ngomongin diri sendiri, ya yang tersinggung orang lain. Ya, orang baperan tuh gitu. Ya, saya ngomongin diri sendiri, orang baperan tersinggung, padahal saya nggak ngomongin dia. Gitu. Nah, bahaya. Nah, baperan itu nanti berefek ya, karena bisnis itu aset utamanya adalah manusia. Artinya kita akan bersinggungan. Ya, antara satu dengan yang lain itu akan terjadi singgungan, gesekan, terjadi omongan. Namanya manusia ya, tepatnya khilaf dan dosa. Jadi kalau misalnya ada yang salah-salah ngomong, salah-salah ucap, ya kemudian juga kita ini sama-sama masih belajar, belum sukses, kan semuanya belajar. Jadi akan ketemu banyak kesalahan. Karena namanya orang belajar, apalagi saya sudah bilang bahwa di S4 Academy ini tempatnya kita berbuat salah, tapi jangan berbuat dosa. Nah, ini. Kalau Anda baperan, wah repot ya kalau baperan. Ada mitranya, upline-nya salah ngomong, wah dititenin. Ada downline-nya salah ngomong, dititenin. Itu, gak usah lah. Ya kita berdamai, jangan baperan. Nah, untuk menangani masalah baperan ini, saya mengedepankan menjalankan bisnis dengan sistem. Jadi sistem ini adalah suatu aturan yang kita buat dalam bentuk kesepakatan yang mengatur ya jalannya bisnis kita, bisnis saya sebagai support, bisnis para upline Anda, bisnis Anda, dan bisnis downline Anda. Ya, itu ada sebuah sistem aturan di mana kita sepakati, dan ini sebagai batas-batas ya, batas-batas atau suatu acuan ketika kita melakukan sesuatu. Nah, ini enak. Ya, kalau misalnya kita menjalankan bisnis dengan sistem, dengan peraturan, maka kita nggak bakal disalahkan. Kayak saya misalnya, Anda membuat suatu acara bom, misalnya hari Selasa, kemudian saya sebagai leader, ini kejadian ya, saya sebagai peserta nih, saya datang sebagai peserta. Peraturannya ketika ada acara bom messenger, tidak boleh, sebagai mitra nggak boleh komen, nggak boleh nge-like, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain lah, nonton aja. Jadi jangan megang handphone, kemudian eh,
nggak usah ngapa-ngapain, percayakan sama pilot dan kopilot. Tapi suatu waktu karena saya handphonenya tidak saya letakkan, saya pegang, nggak sengaja saya nge-lag. Peraturannya apa? Peraturannya kalau misalnya ada mitra yang nge-lag, dikeluarin. Akhirnya saya dikeluarin dari acara BOM. Ya ini ya, keluarin ya nggak apa-apa, ketawa aja saya. Ya itu peraturannya kok, ya nggak boleh baper. Gitu. Jadi kalau misalnya ada acara BOM, kemudian Anda membuat kesalahan, kemudian dikeluarkan, nggak usah baperan, tenang saja, nanti acara BOM berikutnya boleh masuk. Ya masalah, saya total mungkin sekitar 3 atau 4 kali pernah kena kick ya dari acara BOM. Nggak baperan karena itu udah peraturan dan berlaku untuk siapa saja. Ini. Kemudian dalam berinteraksi juga ini. Jadi ketika ada suatu apa namanya? Suatu masalah atau perselisihan, nah, tanyakan aturannya bagaimana. Ini. Oh, aturannya gini gini ya sudah, ikut aturan aja. Selesai kan? Seperti itu. Jadi untuk menanggulangi masalah baperan, jalankan bisnis dengan sistem. Ya, jangan curhat masalah pribadi. Ini karena kalau udah curhat masalah pribadi, wah repot. Profesional aja kayak di kantor. Nah, yang ketiga, no takutan. Nah, ini ya, mau apa-apa takut. Ini mau buka Mobis aja takut. Udah download, ini Mobis gimana ya? Oh, masukin nomor ID sama password. Nanti kalau salah gimana? Nanti kalau salah gimana? Nah, mau masuk Mobis aja takut salah ya. Gitu. Gak usah salah. Kamu sekarang belajar dong. Sudah posisi GPS, sudah TA, tapi nggak mau jadi pilot. Loh, kenapa nanti kalau saya salah gimana? Ya salah nggak apa-apa. Salah malah bagus. Itu tandanya Anda sudah action. Gitu. Cuman kurang sempurna ya. Nah, kedepannya akan lebih baik lagi karena Anda sudah melakukan. Tuh, jangan takut-takut. Jadi pilot takut, ngomong enggak ya. Kopas aja takut gimana ngomong. Aduh ya. Jadi ayo yang belum pernah jadi pilot, jadilah pilot. Ya, ini baru kopas. Belum ngomong. Kalau kopas aja nggak mau, apalagi suruh ngomong di depan orang. Ya, ini tahap paling sederhana dalam hal presentasi. Ya, menjadi pilot, kopas. Nanti level berikutnya apa? Menjadi leader. Ya, mentoring tim, training tim. Berarti apa? Harus bisa ngomong di depan orang. Ya, dibangun mentalnya dulu. Makanya saya bilang, saya mengajarkan bahwa ayo jadi pilot. Semua harus bisa jadi pilot. Karena itu langkah berikutnya Anda akan menjadi leader yang nanti akan melakukan mentoring dan training timnya. Nanti di level tinggi itu Anda bisa menjadi seorang coach. Makanya S4 Academy ini mengajarkan Anda dengan cara training, kemudian mentoring dan coaching. Artinya apa? Anda juga harus memiliki 3 skill ini. Ya, memiliki skill training, memiliki skill mentor, seorang mentor dan seorang coach. Nah, bertahap Anda belajar. Ini ya. Sampai di sini paham? Ya, bagi Anda yang ikuti Zoom, kalau paham boleh angkat 2 jempolnya ya. Mental ya, no cemen, no baperan, no takutan. Pokoknya hajar aja. Oke, siap. Ya, lanjut. Aduh, ya sebelum lanjut kita ngeteh dulu ya. Yang ngeteh-ngeteh, yang ngopi-ngopi, monggo. Jadi seorang kron itu punya mental. Mentalnya baja. Kemudian selanjutnya apa sih yang dimiliki seorang kron? Nah, ini konsisten dan persisten. Apa sih konsisten itu? Konsisten adalah melakukan
hal yang sama secara terus-menerus dalam jangka panjang. Itu namanya konsisten. Lebih gampangnya kayak buruh pabrik atau karyawan di kantor. Mereka bekerja secara konsisten. Datang jam 8, jam 9, pulang jam 5, terus setiap hari. Ketika datang, berangkat jam 7, nyampe kantor setengah 9, absen, kemudian mulai bekerja, pulang jam 5, absen, kemudian pulang. Mereka tidak memikirkan apa-apa. Yang namanya konsisten itu melakukan sesuatu hal menjadi sebuah rutinitas. Nah, konsisten ini adalah obatnya rasa malas. Nah, jadi kalau Pak saya kok orangnya kadang semangatnya naik turun ya, suka sering malas, obatnya pasti obatnya konsisten. Nah, konsisten itu melakukan sesuatu menjadi rutinitas. Artinya kalau udah rutin, ada di alam bawah sadar dan kita tidak berpikir melakukannya. Lakukan saja. Do it, nanti pasti jadi duit. Nah, ini ya. Yang pertama konsisten dan yang kedua adalah persisten. Persisten itu tekun dan teliti. Melakukannya jelas, apa yang mau dikerjakan jelas. Oh, saya mau melakukan A B C D E. Ini rencana yang akan saya lakukan. Melakukan A B C D E. Nah, kemudian si A ini mau saya garap sekian lama jadwalnya. Saya buat rancangan jadwalnya sekian. B sekian, C sekian waktunya. Detailnya ini. Namanya persisten ya. Apa yang mau dikerjakan jelas, kemudian target pencapaiannya seberapa besar itu jelas, kemudian waktu pencapaiannya kapan itu jelas. Namanya persisten. Ya, sudah konsisten, sudah persisten. Ini. Jadi saya melihat yang dilakukan, saya belajar dari Kron Aksiang ya. Itu setiap hari dia menerima calon prospek dulu waktu pertama membangun bisnis Riai, itu setiap hari dari start jam 9 sampai jam 3 malam, jam 2 jam 3 itu dia menerima prospek. Artinya ada calon prospeknya dia datang, dia presentasi, ada punya mitranya datang, dia presentasi setiap hari sampai kurus kering. Jadi dia lakukan ya sampai mencapai posisi crown ini ya. Pak Sarno luar biasa, sampai lupa rumah, keliling terus ya, konsisten dan persisten, prospek bikin BOP, membantu mitranya, dan sampai sekarang COVID pun beliau masih terima tamu. Kemarin saya sempat di itu Zoom ya, itu Pak Sarno, wah masih terima tamu, masih prospek, kron loh, masih prospek, bantu mitranya presentasi. Ini hebatnya ya, konsisten dan persisten, stabil, tidak melihat kondisi kita. Oke, sampai di sini paham? Ya, nomor satu mentalitas, kedua konsisten dan persisten. Nah, yang ketiga kreatif, ya, mencari solusi dengan ide-ide cemerlang. Nah, jadi orang yang memiliki jiwa seorang kron itu biasanya orangnya kreatif, selalu berpikir solusi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu dia bisa mencari jalan keluar. Wah ini kalau gini gimana caranya? Ya dia mencari ide. Kalau misalnya nggak ada ide, dia tanya ke orang-orang. Dia belajar agar menemukan ide-ide baru atau ide-ide yang dicontek, ya, atau ide-ide yang dimodifikasi. Jadi orangnya sangat kreatif. Ini dan saya lihat para kron ini
semuanya kreatif semua, ya. Jadi nggak, namanya kreatif itu tidak memandang latar belakang, tapi orang kreatif itu selalu memiliki ide-ide cemerlang, ya. Tidak apa namanya, tidak diam saja, hanya menunggu dari upline saja, enggak. Dia selalu mencari terobosan-terobosan itu, tapi yang legal ya, terobosan-terobosannya. Nah, ini eh, tiga hal mendasar yang dimiliki para kron. Ya, kalau saya dari pertama join, saya eh, eh, online-nya ini nggak ngerti, tapi saya belajar secara otodidak gimana caranya memiliki sebuah bisnis online. Nah, ketika saya sudah bisa online, saya belajar membuat video, gimana caranya saya ngomong di depan kamera. Nah, kemudian ketika masuk pandemi, bagaimana membuat training dengan media interaktif. Ya, ini harus belajar, belajar, belajar. Jangan pernah puas dengan kondisi sekarang karena semuanya itu terus maju. Kita harus update terus. Nah, bagi Anda, apakah Anda memiliki tiga hal ini? Atau Anda punya berapa hal? Ya, silakan ketik di komen ya. Di komen di Zoom maupun di YouTube. Apakah Anda memiliki tiga hal ini? Memiliki mental, memiliki mengerjakan sesuatu dengan konsisten dan persisten. Yang ketiga adalah kreatif. Apakah Anda punya? Ya, sepertinya belum nomor tiga. Wah, bagus ya. Belum punya. Apa yang belum punya? Tiga-tiganya. Wah, bahaya kalau nggak punya tiga-tiganya ya. Hmm, baru nomor satu, mental. Ya, apa yang dimiliki? Punya satu, punya dua, atau punya tiga? Ya, semuanya punya tapi belum closing. Ketiganya punya. Nah, ini. Nah, dengan saya tunjukkan ini berarti bagi Anda yang belum memiliki, Anda harus miliki. Ini ya, mentalitas, konsisten, persisten, dan kreativitas. Ini, kalau baru satu, genepin. Kalau sudah tiga, optimalisasi. Oke, paham ya? Sampai di sini kita masuk ke slide yang kedua. Oke, siap? Ya, waduh, udah mulai ceria ya. Senyumnya mana senyumnya ya? Siap ke slide berikutnya nggak? Ya, senyumnya. Oke, jempolnya. Yes, ya. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Ya, boleh yang di YouTube like-like-nya, boleh juga Anda tampilkan di komen ya. Ya, kita masuk ke slide yang kedua. Jadi ada tiga slide yang mau saya bahas. Resep menjadi seorang clown. Ini baru resep yang pertama. Memiliki power of clown. Ya, punya power. Powernya ini, tiga hal ini. Mental, konsisten, persisten, dan kreativitas. Oke, nah selanjutnya slide yang kedua. Nah, ini 5 hal tadi powernya ya. Yang kedua, 5 hal yang membuat Anda bisa sukses. Ya, artinya 5 hal yang membuat Anda sukses menjadi crown. Jadi tadi bahannya, nah kemudian ini langkah-langkah yang membuat Anda bisa sukses menjadi crown. Kurang satu di antara 5 ini, Anda tidak bisa. Anda punya mental, ya, Anda konsisten, Anda kreatif, ini sebagai dasarnya. Tapi sebagai tangganya, ke puncaknya, ini Anda harus punya 5 hal ini. Nah, apa saja itu? Oke ya, kita akan bahas. Yang pertama adalah karakter. Nah, ini tangga pertama adalah karakter.
Jadi karakter itu ada dua hal, yaitu optimis dan positif. Saya sering mengatakannya dengan menyebutkan Oppo, ya, handphone Oppo lah, gampangnya ya. Oppo, optimis dan positif. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu didasari dengan rasa optimis bahwa sukses adalah hak kita. Dan apa-apa yang kita lakukan, mau gagal, mau berhasil, itu semuanya adalah langkah-langkah menuju sukses. Nah, jadi ketika kita prospek orang ditolak, itu bagian dari langkah menuju sukses. Jadi kita mendapatkan pengalaman. Ya, jangan ditolak terus merasa gagal, bukan, ya. Ditolak itu bagian dari perjalanan orang-orang sukses, karena semua kron, ya, sudah posisi kron pun kalau prospek orang belum tentu diterima. Malah juga sama, mayoritas ditolak. Jadi kalau Anda merasa bahwa prospek ditolak, ya jangankan Anda, kron aja kalau prospek masih ditolak. Tetapi itu bagian dari perjalanan sukses. Makanya Anda harus sadari bahwa hal itu adalah jalannya, maka optimis tetap harus ada. Kemudian positif, ya, lakukan sesuatu itu yang positif-positif saja. Berpikir yang positif, melakukan hal yang positif, berprasangka yang positif. Ya, ini ya, melihat sesuatu yang positif, berpikir sesuatu yang positif, kemudian melakukan hal positif dan berprasangka hal-hal positif. Jadi ambil positifnya saja. Anda belajar sama saya, ya. Tapi saya kan manusia, pasti ada namanya sisi-sisi negatifnya. Jangan terus Anda komplain sama saya. Wah, udah Pak Akhirnya kan apa namanya, ngajarin gini, tapi nggak ngelakuin, ya. Nah, ini jangan melihat apa namanya, jangan melihat sesuatu bahwa saya ngajarin gini terus saya harus sempurna melakukan. Ya, saya juga lagi belajar, saya lagi berbenah juga. Jadi apa yang menurut Anda itu positif, ya ambil saja. Ya, saya doakan Anda bisa lebih baik daripada saya. Saya juga masih berjuang, ya, masih banyak kelemahan. Itu. Jadi jangan menuntut upline Anda untuk menjadi orang yang benar. Itu. Ya, tapi setidaknya upline Anda sudah berjuang dan Anda juga berjuang juga untuk menjadi orang yang semakin baik ke depannya. Ini ya, fokus pada hal-hal positif. Nah, jika ada sekian banyak kron dan Anda bisa mengambil pelajaran hal-hal yang positif di antara yang lain, itu harusnya kita yang belajar bisa jauh lebih baik. Ya, jangan mengharapkan perubahan dari orang lain, tapi mendingan diri sendiri, karena ini bisnis kita dan hasilnya juga inginnya kan kita yang merasakan. Setuju? Nah, oke, ini karakter. Kemudian yang kedua, nah, fokus. Ini fokus. Ya, fokus itu kayak kita menggunakan panah, ya, tarik. Ya, pasti kita membidik ini, ya, fokus. Nah, ketika kita fokus, kita tidak melihat apa-apa. Yang dilihat adalah target kita. Kemudian kita mengatur apa namanya, tarikan busurnya, kemudian arah anak panahnya agar bisa mencapai tujuan. Jadi fokus itu yang terhubung itu adalah kesadaran. Kemudian kesadaran kita melakukan target, menuju target. Jadi apa-apa yang kita pikirkan, apa-apa yang kita lakukan, itu nanti hal-hal yang mendukung kita untuk mencapai pada tujuan kita. Itu namanya fokus. Ya, kalau misalnya Pak saya habis 3i, oke, saya ingin jadi crown, oke, tapi yang dilakukan sehari-hari tidak ada hubungannya dengan eh, apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada posisi crown. Ya, pengen jadi crown, tapi tiap hari kerjanya mancing. Ya, nggak pernah update status, kemudian nggak pernah add pertemanan, kemudian hanya bermain-main saja, malah di Facebook isinya galau-galauan. Ya, ini namanya nggak fokus.
Ya, bukan berarti fokus itu Anda harus meninggalkan pekerjaan Anda sekarang, ya. Kemudian keluar dari pekerjaan dan Anda menjalankan bisnis 3i 100%. Tidak. Yang namanya fokus itu adanya di kesadaran, di pemikiran, bahwa kita selalu memikirkan. Nah, dengan selalu memikirkan ini otomatis kita akan banyak melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada pencapaian atau perwujudan impian kita. Itu fokus ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai lebih atau pembeda abadi. Nah, ini hal yang penting karena orang sukses itu jumlahnya 5% yang sukses. Artinya 5% ini berarti memiliki hal-hal yang berbeda yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Ini seperti anak ranking 1. Apa sih yang dilakukan? Pasti dia melakukan hal-hal yang eh, tidak layaknya orang umum melakukan. Ini Anda harus berbeda. Ketika lihat orang-orang biasa pertemanannya cuma sehari misalnya 5 atau 10, Anda bisa lebih banyak. Kemudian ketika ada orang yang online fast responnya mungkin 3 jam 4 jam, Anda 20 jam ready. Ini kemudian ketika orang hanya fokus pada gimana caranya prospek ya, gimana caranya membina tim, dia nambah ilmu ya, belajar, meningkatkan skillnya. Jadi Anda harus punya pembeda dibanding orang lain. Kalau masih sama-sama rata, artinya Anda akan menjadi hasilnya akan sama dengan yang lain, tidak memiliki perbedaan. Oke. Nah, kemudian yang keempat, koneksi. Nah, koneksi ini artinya apa? Silaturahmi. Karena silaturahmi ini memanjangkan umur dan menambah rezeki. Artinya Anda harus membuka jaringan koneksi seluas-luasnya, kemudian membangun koneksi interaksi dengan seerat-eratnya. Jadi networknya diperluas, yang sudah terikat itu dieratkan. Makanya pentingnya fast respon. Anda dengan downline Anda fast respon. Jadi ketika downline Anda butuh apa-apa, mereka cepat mendapatkan jawaban. Kemudian sering ngobrol sama mitranya ya. Ngobrol-ngobrol tapi tidak curhat. Ngobrol apa kayak yang menyenangkan ya, menghibur. Terus ngomongin tentang bisnis, belajar. Ini penting. Ya. Kemudian yang kelima adalah total action. Nah, total action adalah melakukan sesuatu ya, tidak total action itu adalah melakukan sesuatu yang besar. Ya, misalnya menjadi crown kan sesuatu besar. Tapi mulailah dari sesuatu yang mudah. Nah, ini. Jadi bagian dari dasar apa namanya yang pertama tadi, yaitu yang bagian nomor 2, kita melakukan apa namanya, nah kita melakukan konsistensi dan persistensi. Nah, ini berhubungan dengan total action ya, bagian dari total action. Nah, total action, persistensi dan konsistensi. Ya, targetnya boleh besar, tapi mulailah dari yang mudah. Mulailah dari apa yang Anda bisa lakukan. Kemudian jadikan itu sebuah puzzle, Anda susun. Nah, tapi Anda konsisten. Anda persisten. Susun terus, tidak pernah berhenti. Nanti pasti akan nyampe. Nah, 5 hal ini ya, yang pertama itu adalah karakter, yang kedua adalah fokus, kemudian yang ketiga adalah pembeda ya, yang keempat adalah koneksi, dan yang kelima adalah total action. Anda tidak memiliki salah satunya atau hilang salah satunya, maka bangunan sukses Anda akan rubuh. Anda kehilangan nomor 1 ya, karakter, tapi Anda fokus jalankan bisnis ya, memiliki nilai lebih dibanding orang lain, memiliki koneksi yang bagus,
Anda total action, tapi karakter Anda buruk, maka Anda akan kehilangan kepercayaan mitra-mitra Anda, resikonya. Ini. Anda akan menjadi pengkhianat bagi mitra-mitra Anda karena karakter buruk. Makanya karakter itu penting. Fokus juga penting. Ya, Anda punya karakter bagus. Ya, kemudian Anda beda dengan orang lain actionnya. Kemudian koneksi Anda bagus. Kemudian Anda total action, tapi nggak fokus. Ya, akhirnya apa? Jalannya belak-belok. Ketemu masalah sedikit, ya akhirnya Anda pindah bisnis. Ya, itu karena tidak fokus. Ini, ya. Dan berikutnya. Pokoknya 5 hal ini adalah 5 hal penting dan Anda harus miliki semua. 5 tangga kesuksesan. Jadi kalau di kita ini namanya Midas Touch. Ya, ketika Anda punya 5-5-nya, apa yang Anda sentuh itu akan menjadi emas. Tapi kurang dari satu, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Mantap gak? Gimana? Ini bagian kedua dari resep menjadi seorang kron. Anda punya yang mana nih? Coba, ya. Dan ini nggak bisa ditawar. Yang 3 nggak bisa ditawar, ya. Pondasinya, powernya nggak boleh kurang. Yang 5-nya sebagai tiangnya, penyangganya itu 5 itu nggak bisa ditawar juga. Anda harus punya 5-5-nya. Ya, coba Anda punya berapa? Jadi tahu ya hal-hal yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang kron. 3, 5. Power, kemudian Midas Touch. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah langkah-langkah sukses. Ada 3 langkah sukses. Ini jadi 3, 5, 3. Nah, 3 langkah sukses, ya 3 langkah sukses untuk menjadi kron. Yang pertama apa? Ya, ini kita bahas. Yang pertama adalah Anda cepat belajar. Jadi ketika pertama Anda join, langkah pertama adalah Anda harus cepat belajar. Dulu waktu ketika saya pertama join, kata-kata yang saya utarakan kepada upline sponsor saya, Pak Sugiharto Kurniawan, adalah yang pertama, tolong saya taruh di jalur paling lemah. Yang kedua, tolong ajarkan saya akan cepat belajar. Ya, sebisa mungkin saya akan cepat belajar. 1-2 bulan saya targetkan saya menguasai ilmu-ilmu dasar bisnis 3i Network. Yang ketiga, saya minta didoakan agar bisa menjadi omset terbesar di grupnya Pak Sugiharto Kurniawan, penyumbang omset terbesar. Otomatis ketika saya minta ditaruh di jalur terkecil, otomatis ya di jalur terlemah otomatis menjadi omset terkecilnya Pak Sugiharto. Nah, ketika saya minta didoakan menjadi penyumbang omset terbesar, otomatis membantu mendongkrak posisi Pak Sugiharto agar memiliki bonus yang lebih besar. Nah, jadi ikhlas didoakan. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya menjadi penyumbang omset terbesar untuk upline saya ya. Kepada Pak Sugiharto Kurniawan, Pak Anjas, kemudian sampai Pak Ari Praptono, di atasnya lagi ada Pak Sarno, kemudian di atasnya ada Bang Afrial, itu di jalur kita adalah omset terbesarnya. Alhamdulillah. Ini jadi agar Anda bisa menjadi kron, langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah cepat belajar yang pertama. Yang satu, memiliki target jangka pendek dengan jelas. Nah, jadi ketika Anda join 1 bulan ke depan ini Anda ingin belajar apa? Makanya ada 3 metode pembelajaran di S4 Academy. Yang pertama adalah training. Anda harus belajar tentang company profile-nya, tentang produknya, ya, tentang sistem bisnisnya, terus bagaimana strategi untuk naik posisi.
Ya, kuasai nomor dua, kuasai ilmu keterampilan dan strategi dengan cepat. Yang ketiga, selesaikan target dalam waktu singkat. Ini ya, cepat belajar. Dengan Anda cepat belajar, otomatis Anda akan cepat actionnya. Ya, dengan cepat belajar, otomatis Anda menjadi contoh kepada mitra-mitra Anda bahwa kalau kita serius dalam bisnis ini, ya, yang kita lakukan juga nggak main-main. Ya, kita serius juga. Ya, seserius apa sih? Seserius pentingnya menjadi crown dengan income 200 juta per bulan itu, kalau misalnya itu hal yang penting, layak diperjuangkan, ya kita harus serius dalam melakukan langkah-langkah dasar. Cepat belajar. Ya. Nah, cepat belajar Anda bisa ikuti di sesi-sesi training. Ya, sesi training yang saya ajarkan setiap hari Jumat, atau Anda bisa lihat di apa namanya, S4 Apps ya, aplikasi Android yang sudah saya ciptakan untuk Anda belajar. Anda juga bisa belajar di training-training di 3ILC, itu banyak training dan Anda banyak belajar. Ya, kemudian setelah Anda menguasai, maka di langkah berikutnya ini segera Anda ambil alih pekerjaan. Ya, ketika Anda sudah menjadi agensi, sudah closing, sudah menjadi GPS, maka Anda punya tanggung jawab. Yaitu apa? Belajar menjadi pilot. Oh, saya kalau GPS udah ujian AJI, lakukan. Oh, saya GPS harus bisa jadi pilot, lakukan. Ambil pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh upline Anda, ambil alih sesuai dengan level Anda. GPS menjadi pilot, oke, ambil. Nggak usah mikir, wah saya terlalu muda, saya terlalu tua, saya terlalu gaptek, saya emak-emak, nggak bisa, nggak usah. Itu bukan alasan. Kalau impian Anda sama, yaitu menjadi crown, maka tidak ada jalan lain. Anda harus ambil alih pekerjaan. Semakin cepat, semakin baik. Ya, siap gak nih jadi pilot? Nah, ini ambil alih pekerjaan. Nah, jika sudah ambil alih, kemudian Anda duplikasikan. Arahkan, ajarkan kepada mitra Anda, berikan tanggung jawab dan berikan kepercayaan. Ini, ya. Berikan kepercayaan kepada mitra Anda dan awasi ketika mereka jalan, awasi. Ya, kalau misalnya semua yang masih Anda kerjakan, Anda nggak memberikan kepercayaan kepada mitra Anda untuk belajar mandiri, maka bisnis Anda nggak bakal besar. Karena kemampuan pribadi untuk menangani sebuah bisnis itu kalau masih di pundak kita, itu recehan, kelasnya jutaan. Saya sendiri kalau menangani bisnis dengan tangan saya, paling hanya bisa memberikan income jutaan. Tapi dengan melakukan duplikasi, memberikan kesempatan kepada mitra di bawah, ya, untuk mengatur timnya, kemudian untuk melakukan memimpin organisasi, kemudian diberikan kepercayaan menjadi pilot, kopilot, ya, otomatis beban kita akan dibagi ke mitra di bawah. Nah, kita satu bisa menjadi 4, bisa menjadi 3, bisa menjadi 9, dan seterusnya. Semakin banyak beban yang kita bagi ke bawah, berarti kita akan mendapatkan income 1 juta kali. Nah, jadi kalau misalnya bisa menjadi 200 juta, itu karena saya sudah memberikan sebagian besar tugas-tugas basic ini kepada banyak mitra. Nah, saya fokus kepada beban yang lebih berat lagi. Saya mengerjakan hal-hal yang lebih berat lagi. Itu ya. Jadi kalau, waduh Pak, kasihan nanti kalau domain saya prospek terus salah, gimana nanti nggak closing? Ya biarkan saya, ya sudah. Akhirnya pekerjaan numpuk kepada Anda, domain Anda nanti nggak maju-maju karena nggak pernah dikasih kepercayaan dan tanggung jawab. Ya, akhirnya macet.
donornya nggak maju, Andanya sibuk. Ya ketika Andanya nggak bisa menjalankan, semuanya bubar berantakan. Nah ini ya, jadi ini adalah 3 langkahnya. Ya pertama 3 kekuatan, ya the power of crowd. Ini ya mentalitas, ya kemudian konsisten, persisten, dan yang ketiga adalah apa? Ayo, satu mentalitas, mental, yang kedua adalah konsisten, persisten, dan yang ketiga, ayo apa? Ayo yang di Zoom. Ayo apa? Iya, kreatif. Oke ya, 3 ini. Jangan lupa dicatat. Nah, kemudian 5 langkah. Ya, 5 langkah. 5 langkah itu apa yang dilakukan? Yang pertama adalah karakter, yang kedua fokus, yang ketiga pembeda, yang kelima total action, yang keempat apa? Yang keempat, yang keempat, yang keempat. Yang keempat koneksi, luar biasa ya. Tuh. Kemudian ya ini tangga ya. Kemudian langkahnya. Jadi tadi pondasinya, terus tangganya, terus langkahnya. Ini ya, langkah-langkahnya yang ini. Ya, yang pertama cepat belajar, yang kedua ambil alih tugas pekerjaan para leader sampai 100%. Jadi Anda targetnya nanti bisa menjadi seorang trainer, bisa menjadi seorang mentor, dan bisa menjadi seorang coach seperti saya. Ya, kemudian duplikasi. Ini targetnya. Melakukan duplikasi. Nah, dasarnya benar, tangganya tepat, nggak hilang 1 langkah ya. Tangga-tangganya ada 5 benar, kemudian langkah-langkahnya tepat, ya, Anda pasti bisa crowd. Lainnya bisa sambil jalan. Oke, materi malam ini sudah saya berikan lengkap, jadi tidak ada nantinya pertanyaan, Pak, gimana sih caranya menjadi crown? Sudah saya jawab. Ya, rumusnya 353. 3 dasar, 3 kekuatan, 5 tangga, dan langkah. 3 langkah-langkah untuk mencapai posisi crown. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Ayo ya, sambil saya ngeteh. Nah, dengan modal 353 ini Anda tahu apa yang harus dipertahankan. Kemudian Anda ikuti sesi metode pembelajaran S4 Academy. Pertama, untuk mitra baru itu adalah training, tidak ada jalan lain. Anda harus belajar, ikuti ilmu-ilmu yang harus Anda pelajari. Kemudian yang kedua, praktek. Ketika praktek, apa yang Anda butuhkan? Mentoring. Ya, Anda harus punya seorang mentor yang mengawasi action Anda. Anda berkonsultasi dengan para mentor. Ya, kemudian Anda punya program yang dijalankan yang dibantu oleh para mentoring. Sampai di posisi general, yaitu leader agency. Nah, di leader agency nanti Anda akan masuk sesi berikutnya, yaitu mentoring dan coaching. Nanti bisa mengikuti sesi coaching dengan saya dan atau dengan istri saya, ya, Ami. Nanti akan masuk sesi coaching. Baru nanti masuk di level berikutnya sampai posisi silver. Anda harus mulai belajar menjadi seorang leader, top leader ya.
Top leader berarti Anda memiliki skill-skill eh, seorang top leader. Nah, dibangun dari posisi silver. Apa? Public speaking, ya, bicara depan orang, kemudian menjadi seorang trainer yang nanti Anda harus bisa mentraining tim Anda, memberikan pelajaran, ya, memberikan materi. Dan yang ketiga, nanti Anda menjadi seorang coach. Nah, jadi seorang coach. Dan semua skill ini Anda harus certified semua nanti. Ya, silver, gold, platinum. Ketika Anda sudah platinum, Anda sudah punya 3 certified ini. Nah, ketika Anda masuk titanium, Anda sudah seorang yang qualified crown, baik apa namanya 353-nya maupun apa namanya secara keilmuan dan skillnya Anda sudah miliki. Jadi ketika Anda jadi di crown, Anda sudah benar-benar jadi crown beneran. Bukan hanya posisinya saja, ya, tapi ilmunya, karakternya, semuanya Anda sudah miliki. Jadi Anda akan menjadi seorang crown yang kuat. Sampai di sini, ya, saya rasa jelas ya. Nah, bagi Anda yang jelas, boleh dong angkat 2 jempolnya. Oke, ya, terima kasih ya. Oke. Nah, ini sama-sama kita belajar. Saya yakin jika Anda terapkan ilmu yang saya berikan malam ini, ya, Anda akan bisa meraih posisi crown agency dengan jauh lebih mudah. Ya, tidak seperti yang lain, ya, tidak seperti saya dulu. Untuk mendapatkan ilmu crown saya perlu waktu 20 tahun jatuh bangun di bisnis yang berbeda. Dan tidak seperti yang lain, banyak orang yang masih melakukan sesuatu yang masih muter-muter karena memang tidak ada mentor yang mengajarkan bagaimana mencapai posisi sukses. Ya, insya Allah di S4 Academy ini Anda mendapatkan ilmu yang kompeten, ya, karena saya sudah bukan hanya belajar tapi mempraktekkannya juga dan menunjukkan bahwa apa yang saya pelajari ini sukses saya bawakan. Dan saya yakin jika Anda menduplikasikan apa-apa yang saya ajarkan, saya yakin Anda juga bisa sukses mencapai posisi crown agency. Ya, memang di dunia ini melakukan sesuatu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi yakinlah, ya, bahwa sukses itu juga tidak semudah membalikkan telapak kaki. Coba. Ya, gitu. Artinya tidak ada yang mustahil, semua bisa asal Anda mau. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya hal-hal yang Anda terima itu positif dan menginspirasi dan ini memberikan kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Dan jika ada hal-hal yang salah, ada yang kurang berkenan, ya, dan kurang sempurna, itu murni datangnya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown!